Hari ini masih bicara money politik tuh masih. Masih. Ibaratnya itu garam di lautan, dia terasa asin tapi tidak terlihat. Berarti tidak. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda dimanapun saja berada. Terima kasih Belambun sudah berkunjung ke Dori by Interview. Hari ini datang ke meja bundar ini, meja kecil studio yang sangat sederhana ini, Ibu Pit Arjuna. Kalau saya agak sungkan manggilnya Ibu, karena sudah kayak adik sendiri gitu kan. Beliau adalah calon anggota legislatif untuk pemilu 2024 dari Partai Amanat Nasional, dapilnya Kota Jambi. Ya. Sekian hari kita melakukan negosiasi waktu. Akhirnya siang ini pada Ramadan ke-14 ini ya. Kita berhasil bertemu dan itu pun beliau masih nampak capek ini, baru pulang dari Jakarta. Kami ini sebenarnya teman lama, satu tim dulu. Tidak ada salahnya kita sebut di sini kan. Masih ingat tak? Salam dua jari, jangan lupa Zola Pahrori. Nah, itu. Kita satu tim dulu, Zola Pahrori. Halo Pak Zumi Zola, kalau Anda menonton ini terima kasih. Kami juga sedih kangen ya. Kangen sama Anda, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Ibu Pit Arjuna, saya manggil Pit lah ya, jangan pakai ibu-ibu deh enak nih. Latuonian nama pakai Pit, padahal masih muda, masih termasuk golongan milenial ini, asal jangan Gen Z. Nah ini serius menyelek tahun ini lagi? Insya Allah, karena salah satu kita berpartai itu harus bisa bersinergi, bekerja untuk memenangkan partai. Iya. Caranya salah satunya ikut menjadi peserta pemilu, menjadi kontestan. Nah ini dapil kota ini ya. Iyo bang. Kenapa agak lesu? Semangat dikit dapil kota ya. Siap. Dapil kota. Kalau yang telah lalu dapil Merangin Sarolangun. Saya ini sudah berpetualang, Bang. Putar-putar. Putar-putar. 2004 dak nyalek. Walaupun masuk PAN tuh 2001. Ya, senior lah di PAN. Dan bendahara terus. Oh enggak Bang, kalau dulu dari awal. Oh, dari awal. Departemen. Iya. Terus dari wakil sekretaris. Tapi ini jadi bendahara udah berapa periode ini? Berapa kali ini? Berapa ya? Nah, itu artinya sebuah prestasi. Tidak mudah loh orang ditunjuk jadi bendahara partai cukup lama, itu artinya orangnya dipercaya, amanah, disiplin dan bisa cerewet. Nah, oke, kembali ke tadi. Mulai mutarnya dari mana? 2009 nyalek di dapil Sarolangun Merangin. Sarolangun Merangin. Ya, untuk provinsi juga kan? Provinsi, karena pertimbangan ada background keluarga, background teman dan lain sebagainya. Waktu itu kami cuman 4 atau 5 orang yang nyalek di sana. Alhamdulillah dapat 1 kursi. Terus 2009 ya, 2014 ambil dapil Kota Jambi. Karena terlalu jauh ke sana bolak-balik dan kuat juga kan. Gagal lagi. Nah, 2019 balik Sarolangun Merangin. Karena back to basic. Karena untuk meningkatkan suara yang kebetulan juga agak menurun di 2019. Gagal lagi. Tapi dapat berapa? Yang saya ingat ada? Dapat berapa suara waktu itu? Kalau di Sarolangun Merangin kemarin berapa ya? Hampir 4.000 lah. Kursi terakhir di DPR provinsi waktu itu berapa nilainya? Harganya? Berapa suara ya? Lebih kalinya 7.000-an ya? Ya sekitar 7.000. Sekitar itu ya. Berarti memang belum tercapai ya, Dak? Nah, kalau dievaluasi nih, ya mungkin pengalaman ini kan juga berharga terutama bagi Pit sendiri dan kawan-kawan yang baru mulai. Di mana letak gagalnya itu? Kalau letak gagalnya, nah makanya kan di dalam survei, di dalam penentuan pemilih, orang untuk memilih itu banyak faktor. Karena di dalam proses demokrasi itu kan ada 2 faktor, sosial dan faktor finansial. Itu tidak bisa kita pungkiri.
Volumenya kuatkan dikit suaranya. Rasanya besar. Iya. Jadi ada dua faktor, finansial, sosial dan finansial. Ah. Ya, kita dikenal belum tentu dipilih orang. Benar. Karena waktu 2019, waktu 2014 nyalon di dapil kota itu rata-rata kenal. Iya. Tapi untuk memilih itu, belum tentu. Keluarga sendiri pun belum tentu milih. Karena ya, banyak faktor. Banyak faktor. Walaupun di 2014 rasanya udah all out, baliho, kemudian tampil di TV, di surat kabar, tapi ternyata orang tahu tuh orang nggak mau milih gitu kan. Tapi nggak tahu, tapi saya berpositif thinking bahwa pemilih itu juga banyak pertimbangan yang lain yang kita prioritaskan. Kemudian finansial. Konsen kalau orang bicara politik tidak punya. Tanpa finansial. Ya. Tapi meminimalisir finansial benar bisa jadi. Nah, jadi mungkin barangkali kecocokan ini yang saya belum bisa ketemu. Iya. Nah, juga mungkin dan bisa jadi karena saking banyaknya peserta yang tentu berbagai macam cara yang dipakai dari A sampai Z. Dan saya tidak sampai terlalu maksimal, itu saja barangkali. Nah, kalau soal PD sangat PD Bang. Iya. Masalahnya kalau untuk kerja-kerja legislatif itu ya insya Allah sedikit banyaknya tahu. Sudah paham betul sebenarnya. Ya cuma kan persoalannya orang mau milih. Di partai udah cukup lama, juga jadi staf khusus para anggota dewan gitu kan. Udah paham betul lah ya. Kebetulan saya ini orang di organisasi jadi nggak begitu jadi beban, udah kalah ya sudahlah balik-balik rezeki. Berarti Tuhan belum menggaris tangan saya ke situ gitu. Jadi dari perjalanan itu mungkin ada saja hikmahnya Bang. Iya. 2014 itu sangat banyak bantuan semuanya. Tapi ya itu ada hikmahnya gitu kan. Ya, sampai hari ini mungkin kita tahu semua persoalan itu. Nah 2019 ini saya tidak jadi entah apa lagi hikmahnya gitu. Nah tapi yang jelas semangat untuk berpartisipasi membesarkan partai itu masih ada selagi tetap, saya tidak pensiun dari PAN ya. Karena saya orangnya cukup konsisten dengan pilihan saya. Apapun pasang surutnya di PAN saya tetap belum pindah PAN, belum pernah pindah-pindah partai. Pindah walaupun sudah ada banyak yang tawaran pasti. Saya tidak mau gitu. Iya. Kita ini kan di samping usaha ikhtiar kan tentu ada yang di atas yang menentukan. Betul. Kalau misalnya ini sudah menjadi jatah kita, dipermudah dengan ikhtiar yang kita anggap maksimal gitu. Dari sekian banyak tadi hasil evaluasi, masalah finansial seperti apa? Finansial itulah saya bilang kos politik memang sangat tinggi ya, apalagi untuk hari ini. Hari ini masih tinggi. Walaupun kita dari peraturan perundang-undangan, penyelenggara pemilu segala macam tuh sudah sangat ketat, tapi selalu saja kita ini punya inovasi untuk banyak cara supaya itu dianggap tidak money politik. Padahal itu money politik. Iya, itulah cerdasnya kita kan. Nah barangkali pola itu yang tidak terikuti oleh saya, karena di satu sisi memang finansial itu juga faktor yang gitu ya. Iya. Kalau saya hari ini masih bicara seperti itu. Hari ini masih bicara money politik tuh masih. Ibaratnya itu garam di lautan, dia terasa asin tapi tidak terlihat. Berarti tidak berbanding lurus dengan istilah orang sudah mengukur sekarang masyarakat Jambi lah, kota Jambi udah cerdas. Cerdas bukan berarti bijak ya. Jadi saya tidak menjustis secara keseluruhan, tapi itu tidak bisa dihilangkan. Ya kan? Karena ini sudah menjadi sebuah lingkaran yang susah kita untuk memutusnya dari mana. Beda dengan kesadaran misalnya politik di luar negeri seperti Amerika dan lain sebagainya, mereka sudah punya rasa kesadaran memilih, oh ini loh figur-figur yang harus kami pilih, ini loh yang harus kami titipkan pembangunan segala macamnya. Tapi untuk hari ini khususnya di Indonesia itu masih saya berpikir dari kacamata background yang saya alami, masih agak susah lah kita untuk menuju bahwa kesadaran itu merupakan
kesadaran memilih itu merupakan kebutuhan. Ya, kita balik bahwa kita memilih itu butuh loh. Kita butuh pemimpin yang kriterianya seperti ini A, B, C, D. Nah, kalau kita nggak milih, berarti kita tidak bisa memilih pemimpin yang sesuai keinginan kita kan, maksudnya wakil yang sesuai keinginan. Nah, tapi hari ini kita masih dalam tahap seperti itu, masih tahap menuju ke arah situ. Perilaku ini kalau menurut Pit, ini oleh masyarakat atau oleh kontestannya? Lebih banyak. Kadang-kadang kontestannya yang karena ini tak tengok kawan agak ini kan, gimana nih kan ya, biasa lah namanya kompetisi itu adu. Iya, kalau saya tidak sependapat kalau masyarakat terus dipojokkan dalam hal ini. Ketika sering kali kan justru kita ini kontestan ini yang mancing gitu kan. Mancing gitu, jadi membuka peluang. Iya. Misalnya nengok kanti itu kan, wah gencarnya sosialisasi, aku itu juga lah, kayak gitu. Kadang si A misalnya saya nih tidak mau, nah tahu-tahu kawan satu dapil yang sebelah main itu. Nah, iya, jadi itu problem kita ya. Jadi memang seharusnya ada kesadaran dari kontestan. Kayak juga kalau sebelum-sebelumnya Bang, kalau saya kampanye itu saya tetap mengidentikan pilih wakil rakyat yang memang betul-betul bisa membawa aspirasi di daerah pemilihannya. Kalau kita sudah transaksional sifatnya, kita tidak bisa nuntut banyak ketika mereka jadi. Artinya seperti ini, saya tidak melihat orang misalnya banyak duit ya, kalau saya pikir itu rezeki orang masing-masing ya, pola mereka masing-masing. Tapi saya berkampanye, bersosialisasi sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Nah, syukur-syukur dari 100 yang saya hadapi 20-30 punya ketertarikan milih saya gitu. Nah, caranya bagaimana sekarang ini pendekatannya? Polanya sudah berubahkah? Kalau face to face, door to door, atau buat acara? 2014 Bang, saya menganggap Kota Jambi ini adalah masyarakat yang maksudnya harus polanya beda. Jadi saya setiap sosialisasi itu saya gandeng salah satu lembaga yang konsentrasi terhadap kesehatan produksi perempuan. Saya buat beberapa titik di Kota Jambi, ini rame, 250 orang, 300 orang peserta yang datang ya. Karena apa? Di samping mereka dapat ilmu, kemudian inilah ya, pokoknya ada manfaatnya bagi mereka. Tapi alhasil ketika di pemilihan ternyata pola itu tidak efektif. Tidak efektif. Memang waktu sosialisasi itu rame Bang, 250, kita pakai absen. Bagusnya seperti apa ini 2024 ini? Sepertinya saya ngambil pola pendekatan persuasif lagi Bang. Jadi face to face. Face to face, door to door. Saya berharap face to face itu misalnya punya dari teman, hati ke hati ya. Misalnya saya punya teman 10, saya temui satu-satu, minta tolong bawa dong ini. Nah, seperti itu untuk meminimalisir semuanya. Tapi bagi mereka yang tidak mau juga saya juga tidak memaksakan diri. Karena di satu sisi kalau mengandalkan finansial, saya dalam tanda kutip memang tidak punya kemampuan. Iya, finansial banyak juga percuma kalau tidak bisa mengelolanya. Kadang-kadang kawan itu tidak banyak amat sih uangnya, tapi dia pintar caranya. Mengelola. Ya. Pernah ditanya ada dengan senior-senior yang sudah jadi itu, bagaimana cara mereka? Dan mereka bervariasi. Ada memang biaya yang dibutuhkan untuk harus dikeluarkan, seperti atribut, kemudian biaya. Kalau itu kan memang biaya kampanye termasuk ya biaya tim. Ini yang ngeri kita kan yang serangan pajar ini. Itu saya bilang tadi. Termasuk paket-paket itu kan. Itu bisa meluluhlantakkan ini hati masyarakat, apalagi di tengah mereka sedang ekonominya lagi sulit, ya kan? Bisa merubah itu. Bisa. Nah, 2024 ini seperti apa nanti ini? Dapat bocoran dikit atau pola-polanya udah mulai dirancang ini? Yang jelas kita database dulu, Bang. Berarti pemetaan dulu. Sudah dipetakan. Insya Allah. Ini peta buto tapi terbalik. Peta buta. Masalahnya saya juga belum pernah nyicip duduk di legislatif kan. Sama-sama tidak ngerti kita. Kalau dibilang ya mohon maaf bukan berarti kita mengeneralisir ya. Banyak juga sebenarnya caleg-caleg yang potensial, yang punya wawasan bagus, pendidikan bagus, pengalaman berorganisasi kayak PIT gitu kan. Mereka tidak
terpilih lantaran karena kalah oleh itu tadi. Jadi tidak lagi bicara kualitas, tidak bicara integritas, tapi isi tas, kata politisi senior kita di Jambi ada ngomong gitu, isi tas. Nah akibatnya apa? Banyaklah, ya ada banyak amat, ya ada gitu kan, adalah anggota-anggota dewan yang tidak berkualitas jadinya, karena hanya mengandalkan itu tadi uang, ya. Nah, kita tadi bilang masih untuk kita di Jambi ini masih, terutama di kota ini. Ya saya pikir bukan di Jambi saja, Bang. Hampir semua Indonesia ya. mungkin sudah seperti itu, Pak. Iya. Nah, kan rumit ini. Iya, makanya saya bilang kesadaran demokrasi itu memang harus dibangun dari kontestan partai politik sendiri, kemudian dibantu masyarakat, dibantulah sama penyelenggara, pemerintah, semuanya nih harus dulu. Ini loh kesadaran berdemokrasi ini yang harus ditingkatkan. Bahwa wakil rakyat itu memang memang perwakilan rakyat yang memang betul-betul nanti kembalinya ke rakyat gitu. Nah, siapa yang paling wajib ini sebenarnya melakukan sosialisasi ini? ya sebenarnya semuanya, Bang. Kalau partai apa itu ndak ini? Iya, kalau partai, ya partai kan memang intinya kan dia pengen menang ya, Bang. Iya. dan saya pikir makanya partai pun harus menyajikan caleg-caleg yang potensial gitu. Iya. Nah kalau partai kampanye jangan money politik, sementara dia bermoney politik. Dilema juga ya. Dilema. Artinya perlu inilah ya, perlu pihak-pihak lain yang Ya, mungkin betul. diajak kerjasama. Dulu pernah ada diskusi juga di lembaga apa ya, maksudnya lembaga hukum juga. Jadi pengawasan itu memang dari tingkat paling bawah. Jadi ada punishment yang harus dilaksanakan ketika itu terjadi atau terbukti. Nah, jadi ada efek jera sehingga yang lain untuk melakukan itu perlu berpikir. Kalau menurut Kit ini kan sebuah fenomena ya. Salahnya di mana ini sebenarnya? Apakah memang pendidikan politik yang kurang, atau mungkin karena dalam tanda kutip pengaruh situasi politik ekonomi yang membuat masyarakat seperti itu? Sebenarnya udah kompleks ya. Atau mungkin pengawasan dan tindakan yang masih lemah? Sebenarnya Kompleks. sudah sangat kompleks, itu saya bilang tadi. Untuk memutusnya kita mulainya dari mana? Nah, ketika kesadaran itu tidak kita bangun sama-sama, hal ini akan berkelanjutan. Artinya seperti ini, di satu sisi partai politik ingin dia menang, di sisi lain sementara hal-hal yang dalam tanda kutip itu tidak dibenarkan oleh aturan tidak boleh dilakukan, tapi masih dilakukan oleh para peserta. Nah, dan ini kan yang namanya masyarakat, namanya milih, yang namanya dikasih ya, siapa sih nggak ada nolak rezeki. Akibat selalu sering dikasih, mereka malah ketagihan. Nah, ada uang, ada suara. iya. Pernah dengarkan begitu kan? Saya pernah punya kejadian, ini cerita pengalaman pribadi. Ini ada di satu tempat di daerah ada satu di dapil saya itu. Ketika saya cari teman saya, ketemu sama orang udah agak berumur. Saya tanya, Bu, kenal gak teman saya ini? Oh, itu anak saya gini-gini. Ngabok, kata dia. Iya, saya dapat dari Jambi. Saya bilang, saya mau ini. Langsung spontan si ibu ngomong, berapa senyo, kata dia. Berapa duitnya? Iya. Jadi saya agak kaget. Nah, jadi image-nya udah berapa senyo. Saya kata, saya ini kawan, saya sebut anaknya, saya ini kawan anak ibu ini. Oh iya dia ada di Jambi, katanya kan. Jadi ya, kita susah juga untuk menghindari hal seperti ini. Emang ini ketemu Bang. Yang dia ngajarinya itu yang tidak lain, kontestan sendiri sebenarnya ngajarin. Pertemuan bisa 50 orang. Adobe nyeletuk di belakang tuh. Pasti. Nah, terakhir kayak berapa katanya kan. Nah, ini karena sudah 3 kali saya pengalaman seperti ini. Jadi tapi karena itu tadi saya bilang saya punya hobi berorganisasi. Kemudian
dalam tanda kutip saya juga punya cita-cita dari dulu pengen jadi anggota dewan, Bang. Pertama pengen jadi anggota dewan, kedua jadi dosen. Alhamdulillah jadi dosen sudah, Nah, anggota dewannya belum, walaupun sekarang masih berada di pinggiran. Pinggiran kursi dewan lah ya. Mudah-mudahan ini jadi nih. Kalau masuk di dewan sudah. masuk ruang Tapi dewan. jadi sudah sering lah itu kan. Ikut sidang apa segala macam kan. Tapi bukan sebagai anggota dewan yang terhormat. Nah, tapi ya itulah maksud saya itu, apalagi selagi ada kesempatan, umur panjang, badan sehat, mana tahu ini pengabdian yang keempat kalinya pada Partai Amanat Nasional. Nah, usaha itu kan biasanya kan tidak mengkhianati hasilnya, Bang. Nah, itu. Apa sebenarnya tujuan yang paling utama ingin jadi anggota dewan? Kalau saya tuh karena ini pertanyaan ini sering saya tanyakan pada kawan-kawan yang di sini nih. Jadi fungsi dewan itu kan ada 3, Bang. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dan ini 3 komponen pembangunan yang memang harus bersinergi antara legislatif dan eksekutif. Nah, kalau kita tidak terlibat di dalamnya, bagaimana kita mau menentukan anggaran? Misalnya contoh, di Komisi 4 itu ada pendidikan kesehatan dan perempuan dan anak. Nah, kebetulan saya juga aktif di organisasi perempuan, tentu saya akan konsen di bidang itu. Bidang perempuan, misalnya bidang pendidikan. Memperjuangkan itu. Nah, bagaimana anggaran untuk bidang perempuan, bagaimana pembangunan bidang perempuan, bagaimana program-program pemerintah khusus untuk bidang perempuan dan anak. Kalau kita tidak terlibat situ kan kita udah ngomong apa, Bang? Iya kan? Karena mereka ikut membahas di dalam anggaran. Kemudian juga pengawasan. Nah, sejauh mana anggaran itu bisa maksimal terhadap program yang sudah ditetapkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya tuh udah pengen bagaimana apa yang dalam benak saya selama ini beraktivitas di organisasi lain itu bisa juga menjadi bagian untuk mengambil kebijakan atau keputusan. Apa masalah perempuan salah satu contohnya yang memang harus diperjuangkan betul, yang mungkin sampai hari ini belum terlalu. Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. Kemudian posisi perempuan, walaupun undang-undang sudah menyatakan bahwa ada keterwakilan perempuan 30%, tapi kan sampai hari ini kan itu belum terlaksana. Terpenuhi. Nah, persoalannya di mana gitu? Apa dari segi sumber daya manusia, apa dari segi memang keterbatasan mereka untuk menerima fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Ini kan banyak faktor, Bang. Dan belum lagi kepada perempuan-perempuan yang pekerja, yang harus membanting tulang segala macam sebagai tanggung keluarga. Nah, ini kan banyak persoalan yang memang kenapa perempuan itu sebagai ibu, sebagai istri, intinya dia yang memanage bagaimana keberlangsungan ke depannya kan, dalam skala keluarga, skala kecil. Nah, dari keluarga ini kan berkembang ke RT, ke RW, dan dalam tingkatannya. Nah, kasus-kasus perempuan juga banyak yang, apalagi di Jambi beberapa waktu lalu juga terjadi. Ini kan ada fenomena apa gitu, kan? Sangat miris kita melihat kejadian ini. Nah, seperti itu, Tuan. Nah, contoh misalnya di bidang pendidikan, kita juga melihat berapa sih angka buta huruf perempuan di Provinsi Jambi. Kemudian apa yang harus kita masih ada ya perempuan yang buta huruf ya? Kalau sudah menurun sih, cuman kan banyak ikut paket besi juga, Bang. Itu jadi ada, memang karena sudah berminat makanya ini terus diupayakan. Tapi kan ada juga sampai titik batasnya nanti, Bang. Kalau tidak jadi juga sudah. Kapan batasnya? Berapa kali pemilu lagi ini? Saya mungkin 2024 inilah, Bang. Ini terakhir. Ya, mau istirahat begitu juga ya? lagi. Oke, saudara sekalian dimanapun saja Anda berada, khususnya masyarakat Kota Jambi ini, tolong nih, please, tolong. Saya tahu persis orangnya. Kami lama bersahabat, sudah seperti saudara ini, apalagi dengan suaminya, ya sudah seperti adik saya sendiri. Ini yang begini-begini nih sebenarnya yang harus dipilih gitu loh. Yang harus diperjuangkan. Jelaskan konsepnya, jelas. Kemudian sudah 3 kali, ini yang keempat. Artinya betul-betul bukan coba-coba.
gitu kan. Saya nggak mau coba-coba. Bukan haji mumpung coba-coba karena dia pengurus di partai. Pengurus partai bukan kaleng-kaleng loh. Partai Amanat Nasional dan dia dipercaya jadi bendahara tuh sudah sekian lama. Sudah berapa kali ganti ketua DPW, tetap saja dia menjadi bendahara. Artinya orangnya amanah. Ini sorry, saya harus promosi ini. Walaupun saya bukan orang partai PAN, saya non partai kan. Ya, jadi real kita melihat itu. Jadi begini, Pit, kenapa ini terlalu banyak kita bahas seperti ini? Ini juga termasuk kegelisahan kita ya. Termasuk kegelisahan saya pribadi, dan hari ini kita punya media seperti ini, kita ingin berperan bagaimana mungkin walaupun hanya sekecil biji zarah kata orang ingin berbuat baik agar pemilu ini makin berkualitas. Pemilu yang berkualitas artinya pemilu yang menghasilkan pimpinan-pimpinan ya, tokoh-tokoh yang terpilih menjadi pimpin masyarakat itu yang berkualitas. Ya kan, udah capek kita ini kan, udah capek kita dengan hal-hal permainan seperti ini. Nah, sosok seorang Pit Arjuna, perempuan tangguh seperti ini ya, saya tidak perlu banyak cerita lagi. Dengan dia bertahan terus-menerus, ini terakhir ini. Tapi saya minta tolong jangan yang terakhir. Karena Anda insya Allah akan terpilih di 2024, nanti 2029 Anda akan ikut lagi. Kalau ini terakhir berarti cuma satu periode. Iya, saya doakan ini, mudah-mudahan. Oke, kita kembali lagi ke materi lain lah. Karena mewakili Dapil Kota Jambi, ini tidak ada salahnya, dan sebagai penduduk atau warga Kota Jambi, menurut seorang Pit Arjuna, Kota Jambi hari ini itu seperti apa? Terserah dari sisi mana menurut pandangan seorang Pit Arjuna melihat Kota Jambi hari ini. Ya. Kalau nanti dipercaya, diamanahkan jadi anggota dewan, nah, mungkin itu salah satu yang akan diperjuangkan. Saya kasih clue-nya di situ dulu. Oke. Ya, yang jelas kalau pembangunan infrastruktur sosial ekonomi itu kan sudah yang program pemerintah yang harus dijalankan. Dan kalau untuk kota sendiri itu juga anggota DPRD kota juga pasti mengawasi. Nah, kalau untuk tataran provinsi, khusus kota Jambi, saya pikir memang karena kota ini merupakan barometer ibu kota provinsi. Jadi memang semua harus mengikuti semua proses perkembangan yang ada, baik itu dari segi teknologi, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, ini memang harus terus dipacu sehingga kota Jambi itu menjadi ikon ketika orang luar datang ke Jambi. Apa ikonnya itu? Langsung terimik kota Jambi itu seperti ini. Ada sesuatu khas yang memang diingat oleh orang ketika melihat kota Jambi. Nah, kalau untuk mungkin barangkali karena saya tadi konsen di perempuan, saya tetap berusaha untuk bagaimana perempuan-perempuan khususnya di kota Jambi ini, karena saya pikir kalau melihat sumber daya perempuannya di kota Jambi itu sudah sangat baik, artinya banyak perempuan, teman-teman saya yang perempuan yang aktivis perempuan partai itu punya punya inovasi dan kreativitas bagaimana membangun komunitas perempuan ini supaya lebih berdaya lagi. Banyak teman-teman saya tuh yang beda partai yang ikut di organisasi lain dan sudah memiliki variasi yang bagus. Nah, tinggal kita bagaimana merumuskan supaya gerakan teman-teman ini, gerakan kawan-kawan ini bisa bersinergi dengan pemerintah, sehingga ada jalur pengalokasian baik secara sarana dan prasarananya. Jadi tidak bergerak sendiri-sendiri gitu, Nah, jadi ini lebih tertata dengan baik sehingga lebih memacu bagaimana perempuan khususnya kota Jambi ini lebih bisa meningkatkan lagi. Karena apa? Kalau perempuan itu sudah bagus, sudah cerdas, ini akan berimplikasi kepada semuanya, Bang. Baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta tingkat kesejahteraan sendiri. Nah, kan kalau persoalan ekonomi kan banyak perempuan yang terimbas, karena mereka yang mengatur semuanya.
Nah, itu salah satu harapan saya. Kemudian juga hari ini persoalan stunting ya, yang memang menjadi isu nasional, ini juga perlu menjadi perhatian. Nah, bagaimana program ini lebih dipush anggarannya sehingga target-target untuk mengentaskan stunting, kemiskinan itu di Kota Jambi ini boleh dikatakan tidak ada lagi. Gitu. Kalau bicara stunting ya agak sedikit saya tambahkan, kalau dana udah cukup besar dari pusat itu APBN. Menteri Keuangan sempat bilang 37 triliun. Ya. Tapi realisasi di bawah kita lihat sendiri, masyarakat malah gotong royong ngurukan untuk ngasih anak-anak stunting makan. Nah, itu saya nggak berani. Mudah-mudahan Ibu Sri Mulyani tahu nih, dengar ini. Dia memang kenyataan seperti itu. Saya kan ketua RT, tahu saya. RT, pantas nih. Oke, Karena Pit. Stunting itu kan dimulai dari program 1000 hari kelahiran. Dan ini memang si ibu ini harus dipush dengan gizi yang baik. Sebelum dia lahir sebenarnya. Bagaimana perempuan itu bisa melahirkan generasi yang cerdas kalau di awal kehamilan dia sudah kekurangan gizi. Itu. Jadi rentetannya panjang, Bang. Panjang ya. Nah, bicara alokasi untuk perempuan tadi, menurut Pit ini alokasi apa yang masih kurang? Fasilitas-kah untuk kalangan perempuan Jambi yang masih mungkin belum memadai? Ya, mungkin semacam lembaga-lembaga pelatihan ya. Jadi kalau selama ini kan hanya semacam lebih banyak ruang-ruangan pameran, atraksi apa gitu kan, tapi tidak ada semacam BLK khusus gitu. Ya. Jadi saya berpikir gini, Bang, walaupun ada perlakuan khusus terhadap aktivitas publik perempuan ya 30% baik di legislatif, kemudian eksekutif dan lain sebagainya, yudikatif juga, tapi ternyata belum terkejar. Tapi itu tadi harus diikuti dengan sarana dan prasarananya. Nah, jadi kenapa perempuan itu kalau seperti mengutip yang Abang bilang tadi hanya di sekedar ranah publik yang sifatnya tidak mungkin itu tidak sebenarnya betul gitu kan. Tapi untuk penguatan sumber daya manusia itu memang perlu. Jadi kita mengarah kepada skill dari perempuan itu mau kemana? Apakah dia mau ke bidang tata boga, masak segala macam, itu kan skill kan? Skill kan muaranya nanti kan bagaimana meningkatkan taraf hidup kan? Ketika kita tidak bicara persoalan ekonomi sehari-hari lagi kan semuanya kan akan berimbang gitu. Nah, jadi organisasi perempuan yang ada, kemudian juga bagaimana memberdayakan perempuan-perempuan lain yang belum bisa bergabung atau tampil. Karena gini, kadang-kadang itu pula kelemahan perempuan ini. Kadang satu perempuan tuh bisa beberapa organisasi kan. Nah, jadi maksud saya itu bisa dimunculkan dari kecamatan. Sehingga tidak fokus jadinya. Iya, dimunculkan. Ada misalnya lembaga yang konsentrasi memang kesehatan produksi perempuan, ada yang di belakang DKT itu kan. Kemudian ada yang fokus ini misalnya pendidik tentang politik perempuan gitu. Nah, tapi memang fokus memang. Ini kader PKK di sana ada, di sini ada, di situ ada gitu. Ya karena memang orangnya cuma itu saja. Jadi makanya, yang mau aktif juga itu persoalan juga. Persoalan juga memang. Jadi apa namanya? Nggak bisa juga disalahkan yang ini tadi ya. Jadi untuk kalau dirunut sejarahnya untuk memotivasi perempuan itu memang saya juga tidak akan memaksakan, tapi ini kembali kepada individu, tapi setidaknya ini dimotivasi, Bang, bahwa kita tuh punya kesempatan yang sama walaupun secara struktur biologis kita berbeda. Dari segi karakter juga berbeda, tidak bisa dipaksakan, Bang, karakter perempuan. Tapi kesempatan dan hak kan sama. Nah, jadi kita ambil itu loh. Seperti bidang dinas pemberdayaan perempuan, dia harus punya program bagaimana meningkatkan kualitas perempuan dengan berbagai keterampilan, misalnya skill gitu. Nah, kata Abang tadi ada BLK difungsikan lagi. Gitu kan. Ya semacam itu. Kalau BLK sekarang kan memang sudah ada ya, tapi kan tidak semua tercover di situ. Mungkin ada kebutuhan lain yang di luar BLK, tapi mirip-mirip seperti itu untuk memberdayakan kalangan perempuan tadi mendapatkan keterampilan yang lebih di sana gitu kan. Mungkin dengan kos yang ringan atau gratis gitu kan. Nah, jadi ada jurnal saya baca, Bang, di
Jadi sesungguhnya perempuan itu dia punya potensi yang lebih dari laki-laki. Apa? Ada salah satu tulisan, aduh lupa saya namanya, bahwa perempuan itu sebagai agent, sebagai broker dia. Kenapa? Balik lagi, tim sukses yang banyak dipakai itu perempuan. Benar. Pendekatannya beda. Iya. Tapi ketika untuk posisi yang sifatnya decision maker, perempuan tersingkirkan. Nah, ada apa? Itu fenomena juga tuh, Bang. Dan insya Allah saya sedang meneliti itu ya. Kebetulan ikut S3 lagi. Oh, S3 sekarang ya. Tapi belum kelar-kelar sih, masih konsepnya masih seperti itu. Jadi, nah, ini calon doktor ini. Calon dokter. Ada di satu sisi perempuan sebagai potensi yang besar, sebagai agent, sebagai broker dalam tanda positif Di satu sisi untuk posisi decision maker masih sangat jauh. Mungkin ada sisi lemahnya ketika dikasih posisi yang penting sebagai decision maker. Tim sukses, saya baca di Aceh tuh. Jadi ada kandidat gubernur, bupati lebih memakai perempuan. Karena lebih banyak. Untuk masuk ke daerah-daerah yang istilahnya agak rumit, itu perempuan yang disuruh maju gitu. Dan berhasil. Pendekatannya itu lain. Nah, tapi ketika pada posisi yang puncak, itu masih dilupakan. Bukan dilupakan sih, itu makanya sampai hari ini saya masih berpikir apa sih salahnya, di mana letak salahnya. Kalau lihat perempuan di Jambi, khususnya kota Jambi, saya pikir udah banyak teman-teman saya yang punya wawasan tinggi, yang punya ini. Karena saya lihat di medsos juga kan, mereka tampil terus tiap hari begini-begini. Tapi kok pada posisi yang itu saja. Susah gitu. Nah, di mana salahnya? Salahnya berarti laki-laki. Laki-laki tidak memberikan kesempatan. Agak berpikir, pernah juga diskusi sampai kalau tidak salah dulu di Kementerian Perempuan. Jadi ada perlakuan khusus di Undang-Undang Pemilu 2004 di pasal 65 ayat 1 itu sudah dikatakan memperhatikan keterwakilan perempuan 30%. Itu di khusus pemilu ya. Kemudian di 2014 dipertegas lagi, sampai 2019 sampai setelah kemarin diwajibkan, sampai struktur kepengurusan partai pun diwajibkan. Tapi pada tahap pemilu kita terbuka bebas. Dan ini tentunya sesuai dengan mekanisme pasar, Bang, persaingannya kan? Terserah masyarakat jadinya. Ketika diadu persaingan pasar seperti ini, itu kan nggak fair juga. Laki-laki speednya sudah 1000 km, perempuan baru mau. Nah, gimana perempuan mau mengejar sampai sini kalau tidak dilebihkan dengan faktor lain? Seharusnya bagusnya seperti apa? Nah, saya pernah menyampaikan bahwa bagaimana ini digodok untuk penentuan endingnya itu ada perlakuan khusus juga. Karena proses tahapan awal ini ada perlakuan khusus nih. Berarti dengan laki-laki tidak pada jalur start yang sama? Iya, artinya apa? Untuk penentuan ada kebijakan bukan mendiskreditkan ya, artinya karena ini prosesnya sudah perlakuan khusus kan, harusnya pada tahap putusan endingnya kan harus perlakuan khusus juga, Bang. Kalau disamakan dengan laki-laki mati lawak, Bang. Kalah cepat ya. Kalah cepat lah. Laki-laki walaupun bagaimanapun secara kultur, secara ini dia masih memegang kekuasaan. Nah, jadi makanya saya bilang agak miris juga ini perempuan tim sukses masuk, segala masuk. Tapi kok di endingnya kita kalah gitu. Nah, akhirnya dijawab sama orang yang waktu itu saya ajak diskusi, itu balik-balik ke pimpinan anggota DPR RI membuat peraturan kata dia kan. Nah, maksud saya itu ketika penentuan keterpilihannya itu ada misalnya laki-laki misalnya suara terbanyak misalnya dapat 2000, perempuan agak di bawah itu kayak dikit. Nah, gitu. Atau zonanya diatur. Kayak sekarang sehingga benar-benar memang ini bukan sekedar basa-basi jadinya. Iya, betul. Bukan hanya sekedar memenuhi undang-undang. Jadi perempuan maju pun tidak hanya sekedar pelengkap penderita. Benar, jadi ada jiwa kompetisinya ada gitu. Nah, ini pas terakhir kita beda 300 suara aja orang juga yang duduk. Harusnya kan ada kebijakan misalnya 10 anggota dewan 2 lah minimal dialokasikan harus mencapai angka sekian. Nah, kan ada perlakuan menjelang ini tercapai. Semangat juga. Bagusnya begitu ya. Atau zona ini khusus perempuan,
Nggak boleh masuk laki-laki. Oh, kalau Nggak sunat bisa ya. Bang, nggak bisa Dapilnya. satu keluarga laki-laki loh. Nah itu kena saya berpijak dari undang-undang yang menyatakan 30% dari Iya. proses awal. Tahapannya kan di parpol harus 30% kepengurusan. Kalau di pemilu tidak 30% parpol tidak bisa, maksudnya ada catatan. Iya, Nah iya. kenapa pas sudah pemilihan kita dibeban? Malah yang ikut berjuang ini malah tinggal ya. Gitu. Nah itulah di satu sisi memang sih pada dasarnya saya tidak mau diskriminatif, tapi kondisi Indonesia hari ini memang memerlukan perlakuan khusus, tapi perlakuan khusus itu juga harus diimbangi dengan kapasitas dan sumber daya perempuan itu Artinya sendiri. peraturan khusus ini kan menyangkut regulasi Regulasi yang harus dibenahi dulu. benahi dulu. Bisa tidak ada trik-trik lain untuk bagi calon-calon legislator perempuan ini untuk bisa mengejar ketertinggalan itu, yang barangkali selama ini mungkin kurang ini dilakukan. Lagi-lagi berkaca pada hasil evaluasi kegagalan selama ini. Tidak hanya P tapi juga teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain. Nah, coba di mana sebenarnya? Jadi sebenarnya saya pengen mengajak teman-teman perempuan parpol lain, ayo dong kita merumuskan sesuatu melalui partai kita masing-masing. Tapi walaupun berat bang, karena apa? Walaupun laki-laki kan untuk porsi mereka aja nggak cukup, Iya. mau ngasih ke perempuan. Iya. Nah tapi di satu sisi ini loh perempuan-perempuan yang punya potensi ini kan sayang kalau Iya. misalnya bang di DPR itu yang laki-laki nggak mungkin bicara masalah persoalan perempuan, Iya. ya kan? Karena ada Riskan. bukan nih kalau dalam kasat mata mungkin bisa, tapi ada hal-hal yang memang Iya. memang spesifik ini Yang memang harus diketahui perempuan. nah, itu kan harus dibahas juga. Hmm. Jadi karena ketika narasumber menyatakan itu tergantung anggota partai masing-masing di DPR RI, ya balik-baliknya ke DPR RI yang harus Iya. merumuskan itu beserta Kementerian Pemberdayaan Perempuan barangkali. Iya. Kalau di mata seorang Pit Arjuna ini, para politisi wanita di Jambi selama ini ya, sudah seperti apa mereka bisa berperan? Yang saya ketahui kan yang Di legislatif ya, pusat dan di daerah. DPR provinsi itu bagus kan? Bagus-bagus ya. Bagus. Tapi jumlahnya masih sedikit. Sangat sedikit bang, nggak imbang kayak Tapi yang sedikit itu juga lumayan mempengaruhi loh. Iya kan? Tapi kan kalau voting kalah bang. Kalah. Popularitasnya lumayan kencang kan. Nah itulah, tapi kan yang hadir hari ini juga saya mempunyai kapasitas yang baik. Kemudian DPR RI ada Ibu Saniatul ya. Kemudian ada Ibu Elviana, yang saya pikir juga sudah sangat mumpuni sebagai seorang politisi. Nah tinggal penguatan di provinsi dan kabupaten. Pernah sharing enggak dengan mereka-mereka yang sudah duduk cukup lama itu? Seperti apa triknya mereka? Apa karena bekal mereka sebelumnya sebagai tokoh yang terkenal atau gimana? Ya, itu salah satu yang mempengaruhi bang. Yeah. Jadi ketokohan itu tidak bisa kita pungkiri. Kemudian background mereka juga sangat mempengaruhi bang. Mana yang lebih dulu? Ketokohan dulu atau menyiapkan finansial? Ayo. Saya ada contoh kasus nih nanti, walaupun tidak perlu kita sebut nama. Iya. Ya kan? Iya. Oke, saya bilang gini, si A itu modal ketokohan. Iya. Ketokohan yang melekat nih paham ya, ya mungkin karena faktor keluarga, suami dan dia sendiri pun ada jabatan, ada posisi yang melekat pada diri dia, sehingga dia popularitasnya tinggi sebelum dia menjadi anggota legislatif, ditunjang dengan finansial. Tetapi ada nih anak yang tadinya belum selesai kuliah, dan saya tahu persis itu catatan itu. Jangankan jadi tokoh masyarakat, jadi ketua OSIS belum pernah semasa sekolah. Tapi duduk loh hari ini. Nah, dua sisi yang sangat kontradiktif. Di tengah-tengahnya menjadi tanda tanya besar. Inilah yang sebenarnya kita bahas hari ini. Fenomena dan hal-hal seperti ini. Kita tidak ngerti rumusnya ini seperti apa. Siapa yang salah ini? Masyarakatkah? Ada juga sebenarnya. Tidak cerdaskah masyarakat?
Iya, sudah cerdas sebenarnya masyarakat. Nah, barangkali mungkin seperti apa Iya. Pit melihat itu? Saya juga ada baca salah satu jurnal ya Bang, ya sekarang ini udah lihat jurnal. Ya, calon dokter harus banyak baca jurnal. Nanti buat jurnal juga. Iya, jadi ada bahasa politik dinasti Bang. Dinasti. Ya, dan ini memang tidak bisa kita hilangkan di Republik ini. Dan salah satunya itu juga fenomena bagi calon-calon yang lain. Perempuan. Iya. Dan ini apa namanya? Memang di situ tulisannya dikatakan bahwa politik dinasti itu sudah mendominasi di Indonesia ini. Kenapa? Ketika hampir setiap daerah loh ada. Hampir setiap daerah. Dan ini daerah itu tidak hanya provinsi sampai ke kota kabupaten. Kota seperti itu. Nah, jadi inilah yang memang kesulitan bagi perempuan-perempuan aktivis, perempuan-perempuan yang punya potensi sebenarnya untuk menerobos ini. Iya. Tapi walaupun kita sadari bahwa mereka yang terpilih pun hari ini secara qualified itu baik, kalau kacamata saya baik, gitu kan? Iya, oke lah. Beda yang aktivis dan non aktivis ketika duduk di panggung demokrasi itu beda cara menyuarakannya, gitu kan? Nah, kita berharap kan yang tampil ini bukan yang yang hanya mengandalkan popularitas. Tetapi orang-orang yang mumpuni, sehingga itu tadi tujuannya bisa membuat perubahan, tercapailah cita-cita tadi itu. Ada aktivis perempuan yang bisa duduk, bisa memperjuangkan suara perempuan. Saya ingat ada teman-teman saya boleh sebut namanya ya, boleh. Mbak Endang. Mbak Endang tuh aktivis perempuan dari zaman tahun 98 dulu. Saya Endang Kosadani. Nggak pernah jempol juga tuh. Iya, tahu kawan kita juga, adik saya juga itu kan. Mantan wartawan. Pendamping apapun ya. Tapi nggak tahu sampai saya mikir, Mbak, aku nggak kepilih juga. Benar. Kan sayang, kasihan yang begini-begini gitu. Yang memang berjuang gitu. Karena kalau dia saya tahu persis seperti itu. Banyak teman-teman yang aktivis perempuan yang seperti itu kan. Nah, cuman ada yang sudah mengendor, adalah Pit, kita balik lagi. Tapi Endang nyalek ya. Dari Demokrat, Endang kesini nih, kesini nih. Kapan kesini? Ya. Jadi kami tuh kadang-kadang di luar forum tuh kan sering ketemu gitu kan. Saya juga dengan teman-teman PKB, Isiko segala macam itu kan. Kadang ini memang ini harus kita bersamai gitu loh. Nah, itu. Ini mulai mengerucutkan. Kita mencari rumusan tadi ini. Jangan kita terpaku dengan regulasi yang di atas sana yang itu tak akan mungkin kita berharap banyak. Sekarang bagaimana strategi kita di daerah ini? Ya, saya berpihaklah ke kalangan perempuan dulu gitu. Iya. Mumpung saya udah nyalek kan. Nah, seperti apa nih rumus yang bisa kita buat? Strategi apa ini? Apakah perlu kolaborasi antar caleg ini walaupun lain partai, bisa ketemukah itu pada satu titik tujuan yang sama? Bisa saja, Bang. Bisa ya? Bisa saja. Artinya apa? Ini kan persoalannya kita nih nggak pemain tanggung, Bang. Nah, iya ini. Kan? Nah, sehingga suara kita ke atas tidak cukup, ke bawah juga nendang itu setengah-setengah. Iya. Tapi memang balik-balik ini karena kepentingan partai kita agak susah juga palingan. Palingan saya bisa sharing di sini ketika sudah duduk menjadi anggota legislatif, mengayomi semua lah gitu. Kalau persoalan di kompetisi juga kita agak susah, palingan kita hanya bisa menyuarakan perempuan pilih perempuan, ya kan? Karena kalau dilihat dari mata pilih kan perempuan lebih banyak kan, hampir 53% ya. Perempuan pilih perempuan. Kemudian bagi organisasi yang berkecimpung dengan perempuan menyuarakan juga lah, ini loh caleg-caleg perempuan silahkan kita bedah. Kalau perlu kita bedah caleg perempuan dari berbagai partai. Nah, mungkin Bang Dori bisa memfasilitasi partai ABC deh. Boleh ya, kita diskusikan. Kita expose. Iya, kita expose. Iya. Banyak kan teman-teman saya. Bila perlu kita bikin talk show gitu kan. Boleh. Iya, jadi memang kita harus yang namanya parlemen itu kan bicara kan. Iya. Jadi sebelum kita masuk kita bicara dulu mau kemana nih, apa kena gitu. Iya. Dan kita hari ini bicara seperti ini juga demi kepentingan rakyat Jambi. Terutama bagi kalangan perempuan.
yang menurut catatan kita ini masih perlu banyak yang harus diperjuangkan. Yang selama ini mungkin ya masih agak kurang-kurang lah gitu Kita kan. kan kabupaten kota kan hari ini ada sangat sedikit perempuannya, kayak di Merangin itu tidak ada. Saya dengar-dengar masih ada partai-partai yang kesulitan mencari caleg perempuan. Iya, Ini fenomena sebenarnya. fenomena juga. Tapi dibanding 2014 tuh banyak caleg perempuan. Nah, sekarang agak turun. Mulai 2019, 2024 ini. Mungkin udah lelah juga, Bang. Nah, itu. Saya tahunya itu karena banyak kawan-kawan partai yang nelpon saya, nyari minta tolong gitu kan. Bahkan istri saya ditawarin. Saya bilang mau enggak mau. Ya, 8 udah cukup kok, Bang. Iya. Dan ini partai-partai baru. Iya, betul. Capek juga kali ya, lelah juga lah. Jadi bagi mereka yang tidak punya kesiapan mental akan tersurut dengan sendirinya. Nah, itu. Karena apa, Bang? Di politik itu, karena hari ini saya masih menganggap politik itu seni, Bang. Jadi ada saatnya kita memang tegak lurus, ada saatnya kita mendayu-dayu, mengikuti ada arah angin. Ya, tapi kita tetap punya idealisme dan konsistensi. Iya, itu yang penting. Iya, Sehingga iya. kita nggak bisa ditarik sana sini kan. Iya. Nah, itu. Tapi jangan terombang-ambing terlalu Nah, lama. jangan. Nanti tenggelam oleh Tenggelam, ombaknya. iya. Oke, ini kembali ke prosesi masalah pencalekan. Tentunya seorang Pit Arjuna sudah melakukan sosialisasi di samping tadi menyerap informasi masalah perempuan. Hal lain yang sudah disampaikan masyarakat itu apa? Ibu Pit kalau jadi tolonglah ini perjuangkan begini-begini. Nah ini general lah sifatnya umum. Apa? Ya kalau di masyarakat itu berbagai macam keinginannya, Bang ya. Tapi kita dalam konteks pembangunan semuanya harus diakomodir. Baik itu dari sektor infrastruktur, kemudian fasilitas sarana prasarana umum, nah, kemudian juga banyak hal turunannya itu. Baik itu dari segi pembekalan keterampilan dan lain sebagainya. Dan ini harus include semua kalau memang proses pembangunan itu ingin tercapai. Tidak bisa kita dompeng, walaupun mungkin misalnya konsensasi saya ingin perempuan, tapi saya tidak bisa mengeneralisir, maksudnya tidak bisa fokus kepada perempuan, tapi semuanya ini terikut semua. Pokok-pokok pembangunan itu seperti apa? Pembangunan kan infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, terutama ekonomi ya. Ketika masyarakat ekonominya sudah bagus, insya Allah yang lainnya juga bagus. Nah, pemberdayaan ekonomi juga perlu ditingkatkan, apakah itu sektor perikanan, perkebunan, pertanian, itu kan banyak program pemerintah sekarang. Nah, bagaimana program ini bisa ke masyarakat dan masyarakat bisa memaksimalkan dengan program itu gitu. Dan ini juga masyarakat juga harus dimotivasi, jangan sampai anggaran turun, tahu-tahu tidak maksimal, kan mubazir juga jadinya, Bang. Jadi inilah yang harus dikawal, dikawal. Kita kan, makanya kita nih ada dapil kan. Nah, kita konsentrasi dengan dapil kita masing-masing. Fokus ke dapil itu. Fokus, bagaimana sambil mencari tahu persoalan mereka apa. Progresnya apa? Iya. Gitu, Bang. Jadi kan bersinergi. Iya. Ini pemerintah punya program, DPR ini, nah, kan jalan jadinya. Ini terkait dengan masalah atribut partai. Ada istilah sekarang walaupun belum terlalu populer barangkali ya, green campaign politics atau kampanye hijau. Ada banyak caleg sekarang sudah anti dalam tanda kutip pakai baliho, karena menurut mereka itu merusak lingkungan. Nggak tahu apakah ini strategi karena mungkin mengirit. Nggak tahu lah. Nah, bagi seorang Pit ini, kalau saya berpikir gini, pengalaman yang sudah-sudah ya, Bang ya. 2014 itu, mohon maaf, hampir kecamatan Kota Jambi ini ada baliho saya. Iya, saya sempat lihat itu kalender pun di mana-mana ada. Itu 2014. Sampai ada yang berbicara waktu itu, salah satu sudah doktor dia sekarang. Dosen UIN di media dia bicara, Pit ini bisa terpilih nih. Kenapa? Melihat di mana-mana ada. Di mana-mana ada sana. Terus ternyata enggak juga. Enggak juga. 2019 juga di Merangin, Sararangun tidak banyak, tapi sedikit. Sudah mulai saya kurangi. Nah, sekarang kan era digital, Bang. Iya. Era digital kenapa nggak dimanfaatkan? Berarti ujungnya ke situ ya. Iya, nah tapi persoalannya apakah semua masyarakat sampai ke bawah udah menguasai itu digital? juga tantangannya di situ. Nah ini juga harus dibagi, Bang. Iya, terutama kawan-kawan di pedesaan, tidak semuanya ibu-ibu pegang handphone, Android. Ya.
Kalau di kota masih untung lah, masih gede, lumayan lah. Tapi kalau untuk di daerah mungkin Di daerah ya. apa namanya? Ya atribut termasuk, masih penting. ya Masih signal penting. juga. Apalagi ya. kalau pemain-pemain baru kan, Iya. mereka harus dikenal gitu. Kan. Ya. Kalau pemain lama, Ya. mungkin butuh dan orang nengok. menggunakan sosial media sebagai sarana kampanye juga mesti bijak, ya kan? Tuh. Harus pandai juga buat kontennya. Makanya Dori by Interview memberikan ruang, kesempatan dan waktu ke sini nih, kawan-kawan gitu kan, untuk berdiskusi di sini. Ya tujuan kita tidak lain bagaimana kampanye ini bisa seefektif mungkin, ya tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Karena multiplier efeknya apa? Ketika seorang caleg menghabiskan biaya yang besar, ya tidak sih. Ya kita tidak perlu lagi bicara gimana ujungnya nanti. Pasti berimbas juga kepada masyarakat yang rugi, gitu. Karena kan sekarang kan di seluruh sektor kan sudah mulai digitalisasi Bang, termasuk pemerintahan juga. Dan ini mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengikuti Bang. Kalau tidak itu ketinggalan kereta kita. Presiden aja pakai sosial media, ngumumkan pakai akun-akun sosial media dia di Instagram, di mana kan. Iya, jadi memang itu sudah kebutuhan. Iya. Memang mengarah kebutuhan. Dan ini harus disosialisasikan ke masyarakat. Jadi masyarakat juga harus melek digital. Iya. Oke, ada lagi mau ditambahkan? Ya rasanya cukup lah. Cukup untuk sementara ini ya. Nanti masa setelah kampanye DCT, kita lagi. Nanti Iya. kan ini kan proses tahapan Mei Iya. DCS, bulan Mei Juni DCS, Iya. kemudian nanti DCT-nya masuk di Iya. September. Nah dari situlah kita mulai lagi. start lagi. Apalagi sudah dapat nomor urut, enak ngomongnya ya. Ngomongnya. Tapi yang jelas mohon izin untuk masyarakat khususnya ya. Kota Jambi, insya Allah kalau memang diridhoi perjuangan ini sampai di 2024 menghasilkan hasil yang maksimal. Amin, amin. Kenapa saya katakan hasil maksimal? Ya. Karena maksimal itu tidak bebas Bang. Kalau Ya. jadi berarti itulah maksimalnya. Kalau tidak jadi itulah juga maksimalnya. Itulah maksimalnya. Terus untuk Baik. Untuk Bang Dori makasih, ini Iya. abang saya udah lama. Kita dulu Iya. sejarahnya ketemu waktu kampanye Satu tim ya. satu tim yang memang berjibaku. Dan alhamdulillah bisa masih bersilaturahmi dan berkomunikasi dan membantu saya pada hari Dan ini. alhamdulillah kita masih konsisten dengan jalur kita. Iya. Profesi kita dari dulu inilah. Membesarkan orang, ngangkat orang. Mudah-mudahan seorang Pit Arjuna terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi di 2024 nanti. Amin. Dan jangan lupa nih dari Partai Amanat Nasional, saya pribadi menggaransi ini orang baik, ya, smart ya, punya pengalaman yang bagus di partai juga sudah malam melintang cukup lama, tahu persis masalah politik. Dan dari sisi intelektualitas juga tidak diragukan lagi, beliau calon doktor loh. Oke, terima kasih ya sudah bisa hadir di sini. Sekali lagi kita undang kawan-kawan. Endang Korsdani, silakan sini Endang. Mbak Endang sini lagi. Iya, kita diskusi kalau Anda sebagai caleg. Karena kita kasih kesempatan ke yang lain. Baik, saudara sekalian, terima kasih atas segala perhatian Anda. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Belambun, terima kasih udah bisa hadir di sini. Salam buat kawan-kawan PAN dimanapun saja berada. Insya Allah. Terima kasih Bang. Yuk.